Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Berarti kalau target kita alim lebih susah dipengaruhi pengasihan dibanding yang nggak alim. Tapi kita kan mau target terbaik lah. Yo harus alim, cakep, pinter, kaya, apa bisa baca 1000 kali per hari loh. Ternyata mental Anda masih lemah gitu ya. Justru ketika Anda punya target yang alim, Anda harus lebih alim daripada target Anda. Tuh, iya. Jadi amalan pengasihan ini juga bisa merubah hidup Anda menjadi baik. Ya, merubah hidup Anda menjadi sempurna, bijaksana, luar biasa. Ya. Lah, patokan ukurannya alimnya itu ya. Patokan ukuran besar kecilnya energi Anda, ya Anda sendiri yang bisa mengukurnya, Anda bisa merasakannya. Contoh misalkan ya, Anda mengamalkan amalan pengasihan ya, Anda baca 1000 kali. Nggak kena-kena ya, nggak tembus-tembus. Nah, berarti kan kurang gitu loh. Ya, berarti energinya besar. Kalau nggak energinya target besar, Anda yang nggak bisa berkualitas. Loh, ukurannya seperti itu. Ya, kita ini kadang terjebak dengan ambisi kita gitu loh ya. Ya, kadang kita mengukur diri kita itu salah gitu. Ya, kalau katakanlah Anda sudah membaca 1000, nah, itu besar. Ya, sebenarnya besar kecilnya energi itu tergantung juga dari target Anda. Semakin alim, semakin katakanlah dia memiliki energi yang luar biasa, Anda harus semakin punya semangat yang luar biasa. Ya, Anda harus punya semangat di atas target Anda ketika menjalankan ritual ilmu hikmah itu ya, yang berupa amalan pengasihan itu. Paham ya? Itu namanya memanipulasi rasa ya, memanipulasi pikiran. Artinya mampu menciptakan motivasi di dalam diri Anda ya, mampu membangkitkan ambisi Anda ya. Tapi ambisi-ambisi yang sifatnya positif ya. Kalau puasa bila ruh tidak dibarengi dengan puasa lainnya, misalnya seharian tetap makan tapi tanpa unsur hewani, ini bagaimana Pak? Ya itu bukan puasa ya. Namanya puasa itu ada jeda makannya gitu loh ya. Ada jeda waktu yang kita boleh makan, kita boleh tidak. Ya, kalau Anda katakanlah makan tanpa unsur adanya nyawa, ya Anda hanya bisa mengendalikan nafsu saja. Ya, mengendalikan nafsu saja. Unsur kegaiban dalam diri Anda dari hasil tirakatnya tidak ada. Karena apa? Anda tidak tirakat gitu loh. Nah, ini loh ya, ini contoh ya. Nafsu itu seperti itu. Nafsu itu golek celai, golek penai. Ya, paham ya? Golek penai, cari mudahnya. Selalu cari mudahnya. Padahal ketika kita berhubungan dengan ilmu hikmah, itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang mudah. Selalu berat, selalu dibenturkan dengan nafsu Anda, selalu dibenturkan dengan pengendalian nafsu Anda. Nah, ini contoh komentar ya, ini bukti nyata ya. Ketika Anda mau mengamalkan amalan pengasihan, nah, kemarin pasti Anda mendengar ya penjelasan tentang puasa bila ruh. Ini bisa mencegah, bisa mengendalikan nafsu. Ya, karena Anda tidak makan unsur hewani. Bagaimana kalau tidak puasa? Makan biasa. Tapi tidak ada unsur hewaninya. Ya bisa, tetap sama. Yang membedakan adalah energinya. Ya. Ketika Anda puasa, itu kan menahan ngeposno rasa, menahan nafsu Anda dari subuh sampai maghrib ya. Tapi kalau Anda tidak puasa ya, bila ruh saja ya, artinya makan saja, ini kan bebas. Anda mau makan 10 kali, 15 kali kan bebas toh. Tapi tidak ada unsur nyawanya. Jadi secara pengendalian emosi bisa dilakukan seperti itu. Coba saja. Ya, coba saja ya Anda makan ya 1 minggu ya. Ada unsur hewaninya.
terus 1 minggu tidak ada unsur hewaninya, itu pengendalian diri ada. Tapi kegaiban, ya, energi gaibnya, ya, ingat puasa itu ada kegaibannya. Ketika Anda laku tirakat itu ada kegaibannya. Kalau Anda hanya sekedar menahan, ya, terus makannya ini katakanlah 3 kali, 4 kali, 5 kali, kan tidak ada daya tahannya, itu kan kegaibannya kan tidak ada. Terus juga saya sering mengamalkan surat Yusuf 1 kali pagi dan sore tartib buat saya. Tapi sebelumnya mengamalkan Yusuf saya wiridkan dulu 1011 selama 1 minggu. Nah, ini juga sama ya. Jadi ada pembosteran. Ini konsep yang selalu saya ajarkan ya, diposter dulu, ketika berhasil dipertahankan. Tidak apa-apa Anda baca sekali, tidak apa-apa. Tapi energinya wis diposter, wis berhasil gitu. Ya. Nah ini, yang terpenting adalah yakin pada Allah, karena walaupun sedikit pembacaannya, lah ini mental semacam ini ya, yakin dan diniatkan karena Allah. Karena sehebat apapun ilmu, kalau kita tidak kehendaknya pasti gagal. Mantolabah sayan aizan. Ini orang semacam ini minteri ya, orang semacam ini minteri, tak keluarkan dari channel ini. Ya. Ini melemahkan ya. Ini melemahkan semangat yang saya berikan. Ya, saya membuat channel ini memberikan motivasi kepada diri Anda untuk terus memaksimalkan potensi diri Anda. Kalau Anda melemahkan, ada komentar melemahkan, sudah saya langsung keluarkan. Anda akan melihat channel ini lagi. Ya. Orang semacam ini ya, ini orang paling bodoh. Kenapa saya bisa seperti itu? Ya, karena dia tidak bisa melihat secara umum. Ya, tidak bisa melihat secara umum. Apa yang saya sampaikan ini kan sifatnya umum gitu loh ya. Loh, kalau saya kasih materi yang levelnya tinggi terus ya, yang rendah nggak bisa keangkat gitu. Ya. Loh, kalau Tuhan tidak berkehendak, ya tidak bisa. Loh, kalau Anda mikirnya seperti itu, ya tidak usah mengamalkan amalan pengasihan. Nunggu saja kehendak Tuhan. Nah, terus kalau Anda tidak bergerak, apakah Tuhan akan berkehendak? Loh, ini loh, goblok-gobloknya orang ini seperti itu. Bodoh, tapi tidak sadar kalau dia itu bodoh. Ya. Tuhan berkehendak, itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kamu itu tidak mau merubahnya. Lah, supaya ada perubahan, maka Anda bagaimana supaya Tuhan itu berkehendak? Lah, kehendak Tuhan itu dari mana? Ya dari kita ini berusaha, berupaya, berdoa ya. Ya, kita ikhtiar wirid ya. Dari pagi sampai malam, hitungan 1000, 2000. Ini kan dalam rangka supaya Tuhan berkehendak terhadap kita. Loh, kita ini hidup di dunia ini kan dalam rangka ikhtiar kok gitu loh ya. Dalam rangka ikhtiar. Lah kalau kita tidak ikhtiar, ya tidak akan berhasil. Ya, paham ya? Nah, terus juga ini panjang sekali ini komentarnya ya. Kalau komentar jangan panjang-panjang ya teman-teman ya. Cukup intinya saja, saya sudah paham maksudnya gitu loh ya. Cukup intinya saja gitu loh ya. Yang panjang itu penjelasan saya nanti gitu loh. Kalau Anda komentarnya panjang. Nah, terus si opo saya menjelaskan gitu loh ya. Lah tambah panjang enggak karu-karuan gitu. Ya, komentarnya cukup poin-poinnya saja. Ya. Bagaimana caranya Anda belajar untuk menyingkat? Ini juga ilmu ya. Misalkan ya, dalam sebuah kalimat ya,
Anda pernah belajar di SD ya, sekolah SD pernah tuh. Nah, ini kan kampus ilmu hikmah, tentunya kan levelnya sudah tinggi gitu. Ya toh, secara pemahaman. Dalam sebuah kalimat itu pasti ada pokok pikiran. Ya. Dalam sebuah kalimat itu pasti ada pokok pikiran. Ya, pokok pikiran itu menjadi sebuah kalimat itu untuk menjelaskan pokok kalimat itu. Seperti anak kalimat dan sebagainya. Nah, jadi kalau Anda tanya pokok-pokoknya saja, mau Anda pertanyaan 10 pertanyaan, enggak apa-apa. Tapi pokok-pokoknya saja. Lah kalau semacam ini ya, kalau semacam ini ya terlalu panjang itu loh ya. Terlalu panjang. Padahal intinya ya itu saja ya. Nah, nanti tak jawab, ini tak campur ya, videonya panjang ini sudah 11 menit ya. Setiap sekali sholat fardu, saya istiqomahkan membaca sholawat Jibril 33 kali, ayat kursi 3 kali, hasbunallah 100 kali, surat Yusuf 4 kali, surat Yusuf ayat 4 sebanyak 7 kali, selepas sholat malam, niat amalan pengasihan membaca surat Yusuf minimal 100 kali, didahului Fatihah 11 kali, mendengar penjelasan dari Pak Ustadz. Tadi terlalu banyak bacaan malah tidak bagus. Saya sebaiknya mana yang harus dibaca? Istiqomahkan Ustaz. Nah, ini. Ya. Ketika Anda ya, ini bisa Anda pecah-pecah ya. Bisa Anda pecah-pecah. Amalan yang Anda amalkan ini tujuannya untuk apa? Misalkan subuh Anda mengamalkan amalan untuk kerezekian. Ya. Zuhur bisa Anda mengamalkan amalan untuk pembersihan, sihir, telus, santet, atau energi-energi negatif. Asar bisa Anda mengamalkan amalan untuk penjagaan. Ini akan berdiri sendiri. Ya. Nah, malam Anda fokus pengasihan. Bisa seperti itu. Ini polanya ini bisa berubah-ubah, menyesuaikan dengan keadaan Anda, menyesuaikan dengan kondisi Anda. Setiap orang itu beda. Ya, dia sudah kaya misalkan, tidak butuh amalan kerezekian. Ya, tapi dia ketakutan, serangan sihir, telus, santet, dia butuh amalan penjagaan. Ya. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa katakanlah harus pakai ini, tidak bisa. Kalau yang Anda sebutkan ini ya, Anda katakanlah mengamalkan sholawat Jibril 33 kali ya, ayat kursi 3 kali, hasbunallah 100 kali. Nah, coba ya, ayat kursi ini kan untuk penjagaan ya, itu bisa Anda tambahi ya, ayat kursi katakanlah pagi 170, sore 170 kali, sudah itu saja. Habis subuh, habis asar, wis sudah satu ya amalan Anda ini tak lihat dari amalan Anda ya. Dan setiap orang pasti beda. Kebutuhannya itu loh ya. Jangan ayat kursi cuma 3 kali. Powernya kurang. Ya, 170 kali. Ya. Pagi 170 kali. Asar 170 kali. Itu untuk penjagaan. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Hasbunallah ni'mal wakil ya. Itu 450 kali sesuai dengan abjadunnya ya, jangan 100 kali, kurang ya. Terus sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad ya 33 kali, kurang ya, 100 lah atau 1000 lah. Anda bisa bagi setiap habis sholat 5 waktu ya. Kalau saya dulu gini ya, zikir habis sholat ya, misalkan zikir habis sholat ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar ya, la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, tak tambahi sholawat 100 kali. Itu yang standar ya, tidak ada tujuan ya, tujuannya lillahi ta'ala ya, itu standarnya seperti itu. Lah kalau Anda bicara amalan pengasihan ya, surat Yusuf ayat 4 jangan 7 kali ya, terlalu sedikit. 7 kali itu tidak masalah ketika Anda sudah berhasil, ketika target sudah menjadi milik Anda,
itu cukup 7 kali untuk mempertahankan energinya. Nah, jadi polanya seperti itu ya. Ini saudara Reina ya, Reina Sardi ya, agak banyak ya amalan yang saya sampaikan ini banyak ya, tapi ya seperti itu ya. Misalkan surat Yusuf sebanyak 1000 kali loh, anda ini fokusnya di mana gitu loh ya. Nah, kalau katakanlah ayat kursi untuk penjagaan, ya wes 170 kali itu sudah cukup ya. Pagi sore 170 kali, habis subuh habis asar 170 kali sudah cukup. Sholawat 100 lah cukup lah. Habis sholat 5 waktu 100 ya. Hasbunallah 450 kali ya. Tidak harus habis sholat 5 waktu ya, Anda bisa pilih, katakanlah sesuaikan waktu Anda. Habis subuh bisa habis subuh, habis zuhur bisa habis zuhur, habis asar bisa. Hasbunallah ini sifatnya netral, energi sinarnya putih, bisa untuk hajat apa saja ya. Lah, terus surat Yusuf sebelum tidur ya, habis sholat isya sambung sholat hajat, baca surat Yusuf 1000 kali. Tidak kuat 1000 kali ya 100 kali dulu, 100 kali selama 1 minggu. Minggu berikutnya ditambah ya, jadi 200 sampai ketemu ukuran yang pas menurut batin Anda. Itu Anda akan tahu. Oh, pasnya 300 misalkan, oh pasnya 500 misalkan. Itu waktu itu akan menyesuaikan. Nah, tentunya yang paling penting itu adalah konsisten. Ketika Anda mengamalkan amalan yang Anda amalkan itu konsisten gitu loh. Istiqomah. Istiqomah jumlah, istiqomah tempat, istiqomah waktu. Itu yang paling penting. Nah, ini ketika sedang mengamalkan pengasihan terus menarik sukma tarjet tapi rasanya mual mau muntah, itu artinya apa? Itu artinya sukma Anda lemah ya, Anda kalah energi ya, mutah gitu ya, bisa mutah darah gitu ya. Yang juga bisa meninggal dunia, hati-hati gitu ya. Nah, jadi mengamalkan amalan pengasihan itu cukup visualisasi saja ya. Kita mengamalkan amalan pengasihan, kita kirim energi itu setahap demi setahap ya. Nah, kalau Anda mengamalkan amalan pengasihan terus Anda langsung frontal ya, Anda tarik sukmanya, Anda paksa untuk Anda tundukkan. Lah ya, kalau musuh Anda ibaratnya kan gitu ya, kalau musuh Anda energinya tidak lebih besar dari Anda, kalau lebih besar dari Anda ya menghantam diri Anda gitu ya. Jadi seperti itu. Saya membaca amalan ya, saya visualisasi target seakan-akan target duduk di depan saya. Secara visualisasi memang tidak jelas 100%, tetapi ada ini loh yang panjang tadi ya. Jadi kalau panjang seperti ini, wah, males bacanya teman-teman ya. Nah, nanti direvisi lagi ya pertanyaannya ya. Direvisi lagi, dipersingkat inti-intinya ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau kalimat itu katakanlah pertanyaan itu kan singkat tuh. Kita kan pernah tuh diajari ya di sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu pertanyaan itu enggak panjang lebar. Panjang lebar itu penjelasan ya. Saya punya tesis ya. Ya, punya tesis ya, tak lihatkan ya. Saya punya skripsi ya teman-teman ya, punya skripsi itu ini ya, ini skripsi saya ini ya, ini skripsi saya. Pertanyaannya itu cuma 1 baris ya, ada 3 baris, ada 3 pembahasan, ada 3 pertanyaan di dalam skripsi saya ini. Tebalnya segini ya, penjelasannya kurang lebih 200-300 halaman. Ini skripsi ya. Nah, ini tesis lebih tebal lagi. Ini S2 lebih tebal lagi ya. Nah ya,
Ini online ya, Anda cari di di internet, di Google ya, muncul ini tesis saya. Karena publik. Itu pertanyaannya cuma singkat, tiga pertanyaan ya, 3 baris ya. 1, Anda buku ya, Anda tahu buku ya, buku semacam ini ya. Nah, buku semacam ini ya. Cuma 3 baris, 1, 2, 3 pertanyaan. Enggak panjang, panjang itu pembahasannya sampai setebal ini pembahasan ya, ada pembahasan ya. Katakanlah daftar pustakanya ya mungkin segini ya, daftar pustaka mungkin segini ya, kurang lebih 100 lembar. Daftar pustaka 100 lembar atau 50 lembar lah ya, 50 lembar. Daftar pustaka 50 lembar. Latar belakang ya 1 lembar, 2 lembar atau 8 lembar lah ya. Pertanyaan 1 lembar seret. Tapi cuma 3 pertanyaan, 3 baris ya. Pembahasan ada 500 lembar. Kesimpulan ada 2 lembar, 3 lembar. Jadi ilmu yang kita pelajari di SD, SMP, S1, S2, S3 itu berguna teman-teman ya, di dalam aktivitas kita. Cobalah kita bisa menerapkan itu gitu loh ya. Sama halnya ketika Anda bertanya panjang lebar ya. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya kaitannya dengan materi yang saya kelola di sini, sudah pasti saya menguasai gitu. Tidak perlu Anda jelaskan sampai panjang lebar ya. Karena apa? Loh, tidak akan tak tanggapi gitu loh. Bukan tidak tak tanggapi, saya tidak mau menanggapi, tidak gitu. Saya mau baca itu menghabiskan waktu yang sangat banyak gitu loh ya. Lah waktu ini saya gunakan untuk menjawab itu yang banyak, itu saya gunakan gitu loh ya. Ya seperti ini gitu loh ya. Panjang toh, ini 22 menit itu, tidak kerasa. Ya, ada berapa pertanyaan yang saya balas di komentar ini sampai 22 menit, tak campur-campur ya. Ini kalau tak split-split ya jadi beberapa video. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.